Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisiana dari kelas TBio 2 akan mempresentasikan hasil dari mini riset, yaitu mata kuliah reproduksi embriologi tumbuhan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Khairuna MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tumbuhan berjenis dengan Angiospermae, di mana kita ketahui bahwa Angiospermae ini adalah jenis tumbuhan yang bijinya itu ditutupi oleh daging buah. Nah, contoh dari tumbuhan Angiospermae yang saya ambil ini adalah bunga telang, di mana kita sudah tidak asing lagi kan dengan bunga telang yang sering disebut dengan si cantik yang berwarna biru. Nah, jadi bunga telang ini sering disebut dengan butterfly atau seperti kupu-kupu. Jadi bunga telang ini bentuknya seperti kupu-kupu dan dia berasal dari Amerika Selatan dan menyebar di daerah tropis, khususnya di Indonesia, yaitu di Kepulauan Ternate atau Maluku. Nah, bunga telang ini banyak digunakan oleh seperti masyarakat Brazil, Amerika, dan Indonesia. Mereka banyak menggunakan bunga telang ini sebagai obat-obat tradisional. Contohnya seperti obat penangkal bakteri, antioksidan, kemudian obat batuk juga, karena bunga telang ini mengandung yang namanya zat flavonoid. Kita ketahui bahwa taksonomi atau klasifikasi dari bunga telang ini atau Butterfliaceae, yaitu ia merupakan kingdom Plantae, yaitu tumbuhan. Kemudian divisinya yaitu Tracheophyta. Mengapa disebut dengan divisi Tracheophyta? Karena dia merupakan tumbuhan yang memiliki bulu atau berpembuluh, di mana di batangnya itu terdapat bulu halus. Kemudian merupakan kelas Magnoliopsida. Mengapa disebut dengan kelas Magnoliopsida? Karena merupakan ia tumbuhan berbunga atau organ reproduksinya merupakan bunga. Kemudian ia merupakan ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Clitoria, dan spesies Clitoria ternatea. Morfologi dari bunga telang ini yang pertama akar. Nah, ia merupakan memiliki akar yang tunggang berwarna putih kekuningan. Nah, akarnya itu mampu bersimbiosis, yaitu seperti kita ketahui bahwa bunga telang ini termasuk dari tumbuhan kacang-kacangan, maka sama seperti tumbuhan kacang pada umumnya bahwa akarnya itu dapat bersimbiosis dengan yang namanya bakteri rhizobium, di mana si bakteri rhizobium akan mengikat nitrogen yang berada di udara atau NH3 dan akan diubah menjadi amonia, dan amonia ini akan diubah lagi menjadi yang namanya asam amino, dan asam amino ini akan berubah menjadi nitrogen dan akan dimanfaatkan lagi oleh si tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Kemudian untuk bunganya, nah bunga telang ini adalah merupakan bunga yang lengkap atau autogami, di mana ia melakukan penyerbukan dengan sendirinya. Nah, mengapa disebut dengan bunga lengkap? Karena dalam satu bunga itu menghasilkan dua jenis kelamin, yaitu benang sari sebagai penghasil spermatozoid. Nah, untuk morfologi dari bunga telang, di mana kita ketahui bahwa bunga telang ini berwarna biru, kemudian ia memiliki organ reproduksi yang terdiri dari dua organ reproduksi dalam satu bunga dan disebut juga dengan bunga lengkap. Nah, mengapa disebut dengan bunga lengkap? Karena dalam satu bunga itu terdiri dari dua organ reproduksi, di mana benang sarinya itu merupakan organ reproduksi jantan. Dia berjumlah 10 dalam satu putik, dan putiknya itu terletak bersamaan dengan benang sari, di mana terletak di dalam lunas. Nah, bunga telang ini memiliki 3 mahkota dengan bentuknya seperti kupu-kupu dengan bunga tunggal yang keluar dari ketiak daun. Kemudian untuk morfologi dari daun bunga telang, daunnya itu majemuk, di mana di dalam satu tangkai daun itu terdapat beberapa daun. Kemudian bentuknya menyirip, warna hijau dan mirip seperti daun kacang-kacangan pada umumnya. Kemudian untuk batangnya itu perdu, di mana ia di bawah 5 meter. Kemudian ia merupakan perennial. Perennial ini maksudnya ia dapat
dan di bagian batangnya itu berambut halus seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian batangnya merupakan batang yang berkayu dan merambat. Kemudian bijinya, nah bunga telang ini memiliki biji dengan bentuknya itu seperti pipi, seperti ginjal pipi yang masih muda, yang jika masih muda berwarna hijau, dan jika sudah tua atau matang ia akan berwarna coklat. Kawan-kawan bisa lihat gambar di samping bahwa bagian-bagian dari reproduksi si bunga telang ini adalah ia memiliki lunas, di mana di dalam lunas ini terdapatnya benang sari yang berjumlah 10 dalam satu putik. Nah, jika dibuka lunas maka akan terlihatlah organ reproduksinya, yaitu benang sari dan putik. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bunga telang merupakan bunga yang lengkap yang memiliki 2 organ reproduksi dalam satu bunga. Kemudian benang sari menghasilkan sel spermatozoid, dan alat kelamin betina merupakan putik yang akan menghasilkan sel telur yang terdapat di dalam karina atau lunas. Nah, bunga ini melakukan penyerbukan dengan sendirinya atau disebut dengan autogami, di mana berpindahnya serbuk sari dari kepala sari menuju kepala putik dan kemudian terjadinya pembuahan di dalam bakal biji. Kawan-kawan bisa lihat di samping, lihat gambar yang sudah saya paparkan. Bagian yang di tengah itu merupakan karina atau lunas. Kemudian di bawah karina itu terdapat yang namanya bendera. Kemudian di bawah bendera ada yang namanya kelopak bunga, dan ada dasar bunga, selanjutnya daun pelindung. Bagian embrio dan siklus hidup bunga telang, saya jelaskan dimulai dari biji, di mana setelah biji bunga telang ini ditanam, maka akan terjadi yang namanya proses imbibisi, di mana proses imbibisi ini adalah proses masuknya air ke dalam kecamba. Nah, setelah beberapa hari muncullah akar atau radikula, calon akar. Setelah muncul akar, kemudian kotiledon akan terangkat. Karena bunga telang ini merupakan pertumbuhan epigel, maka kita ketahui epigel adalah pertumbuhan tanaman di mana kotiledonnya itu akan terangkat ke tanah. Kemudian setelah kotiledon terangkat, maka kotiledon tersebut akan pecah bersamaan dengan hipokotil. Nah, setelah pecah, maka selanjutnya akan terbentuk yang namanya daun 1, dan selanjutnya ada 2 daun, 3 daun, sampai 9 daun. Nah, setelah beberapa daun, tumbuhlah yang namanya calon bunga atau braktea bunga. Nah, setelah tumbuhnya calon bunga tersebut, maka akan muncullah satu mahkota bunga. Bisa dilihat dari gambar di samping. Setelah tumbuh dari satu mahkota bunga, selanjutnya tumbuh 2 sampai 3 mahkota bunga. Nah, setelah proses pembungaan selesai, maka akan terbentuklah yang namanya muncul perkembangan buah atau polong, dan kemudian polong itu mulai terlihat terisi biji pada minggu setelah perbungaan tersebut. Nah, hingga beberapa hari buah polong tersebut matang dan berwarna coklat dan siap untuk dijadikan tumbuhan baru melalui biji seperti itu. Nah, demikianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.